Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian selalu sehat ya, selalu sehat dan tentu selalu tetap semangat. Pembelajaran kita anak-anak kali ini adalah tema 7 subtema 1 PB1 tentang perkembangan teknologi produksi pangan. Nah, sebagaimana biasa anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran ya, ada tentu beberapa hal yang harus kalian perhatikan ya. Yang pertama anak-anak, nah ini penting sekali ya, mandi ya. Nah, kalau belum mandi silakan mandi ya. Nah, sudah mandi semua ya. Ya, mudah-mudahan semuanya sudah mandi biar badannya segar dan tentu juga sehat ya. Yang kedua, makan anak-anak. Nah, ini bila belum makan silakan makan biar kalian berenergi dan tentu tambah semangat nanti dalam pembelajaran ya. Selama mendengarkan dan memperhatikan video pembelajaran ini tentu akan tambah semangat kalian ketika sudah makan ya. Yang ketiga, rapi. Nah, ini penting sekali ya, pakaian harus rapi karena kita akan belajar ya, kalian juga akan belajar sebagaimana kalian belajar di sekolah ya, berpakaian yang rapi. Nah, baik anak-anak, sebelum pembelajaran kita mulai, sebaiknya kita membaca doa bersama-sama ya. Mari membaca doa, dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya, alhamdulillah tadi sudah dibaca doa dengan baik ya. Mudah-mudahan dengan bacaan doa tadi pembelajaran ini mulai dari awal sampai akhir ya semakin memberikan keberkahan. Nah, pada pembelajaran kita kali ini, nah ini perhatikan. Lihatlah tempat tinggalku, udaranya sejuk, tanahnya subur, dikelilingi sawah dan kebun, tempat hewan ternak bermain dan berkumpul. Inilah tempat tinggalku, kaya hasil kebun dan sayur mayur, berlimpah susu, daging, dan telur. Terampilnya warga tempat tinggalku bekerja sama mengolah hasil alam menggunakan teknologi yang telah maju, menghasilkan sumber pangan yang beragam. Mari kita pelajari macam-macam pengolahan pangan agar menjadi manfaat bagi sesama. Ya, jadi yang akan kita pelajari nanti anak-anak pada pembelajaran kita kali ini pelajari tentang teknologi pangan ya. Bagaimana mengolah makanan ya. Kalian perhatikan di sini. Nah, ini ada tempe ya. Ini ada yogurt ya, dan yang lain-lain ya. Nah, ini tempat pengolahan makanan. Termasuk tempe itu adalah juga hasil dari pengolahan hasil pertanian. Nah, kita lanjutkan anak-anak. Benny, Edo, dan Siti dan Dayu berkumpul di teras rumah. Ibu Dayu menyediakan roti. Roti adalah makanan yang terbuat dari tepung. Dayu dan teman-teman menikmati roti buatan ibu. Dayu teringat sebuah lagu tentang roti. Dayu menyanyikan di depan teman-teman. Lagu tersebut berjudul Rotiku. Nah, mari kita lihat ya bagaimana lagunya. Lagu ini anak karya A.T. Mahmud ya. Sambil kalian perhatikan di buku kalian ya, di buku paket tema 7 ya, itu di sana juga ada ya. Nanti kalian lihat ya, kalian dengarkan ya lagunya. Rotiku bersegi empat, kulitnya berwarna coklat, ku tutup rapat-rapat.
Ya, tadi setelah kalian ikuti dan juga kalian dengarkan ya lagu itu. Nah, sekarang kalian perhatikan ya pola irama suatu lagu. Nah, anak-anak, pada lagu Rotiku itu memiliki pola irama yang berbeda. Nah, pola irama ini yang membuat lagu ini semakin indah ya, semakin enak didengar dan juga semakin enak untuk dinyanyikan. Apa itu pola irama? Pola irama adalah sekelompok bunyi dengan susunan tertentu. Pola irama muncul secara berulang-ulang dan teratur dalam sebuah lagu. Nyanyikanlah lagu Rotiku, kamu akan mendengar pola irama yang berbeda pada setiap bait lagu. Warna yang berbeda setiap lirik lagu menunjukkan pola irama yang berbeda. Ya, anak-anak, kalian akan bisa merasakan ya, bisa memahami ya bagaimana pola irama itu ketika kalian menyanyikannya. Nah, nanti bisa ya kalian nyanyikan lagu itu ya sambil nanti akan bisa ditemukan ya perbedaan pola iramanya. Bagaimana pola iramanya? Nah, itu bisa ditunjukkan ketika sedang dinyanyikan. Nah, pola irama ini anak pada lagu ya, setiap lirik lagu ini pola iramanya pasti berbeda ya. Sehingga lagunya akan semakin enak, semakin ketika dinyanyikan ya. Nah, itu akan semakin enak didengar. Ya, berikutnya anak-anak, Siti menunjukkan sebuah teks bacaan, isinya tentang teknologi pangan. Tahukah kamu apa arti teknologi pangan? Nah, mari kita perhatikan ya. Nah, teks bacaannya. Ini kita baca sama-sama ya, sambil kalian lihat buku boleh ya. Teknologi pangan. Alam Indonesia sungguh kaya. Kacang, kedelai, jagung, dan kelapa adalah hasil pertanian. Telur, daging, dan susu adalah hasil peternakan. Semua itu adalah sumber pangan kita. Pangan artinya makanan. Alam Indonesia menyediakan sumber pangan kita. Hasil panen dan ternak yang melimpah memberi makanan yang cukup bagi kita. Akan tetapi hasil pertanian dan peternakan tidak dapat bertahan lama. Makanan itu dapat membusuk. Makanan busuk harus dibuang. Hasil panen harus diolah agar tidak cepat membusuk. Ya, ini anak makanan ya, hasil panen dari ternak maupun dari hasil pertanian ini harus segera diolah ya. Supaya apa? Supaya tidak cepat membusuk. Nah, mengolah hasil panen dilakukan dengan teknologi pangan. Teknologi pangan adalah penggunaan ilmu pengetahuan untuk mengolah pangan. Nah, jadi untuk mengolah hasil panen tadi itu menggunakan teknologi pangan ya. Teknologi pangan dapat menghasilkan makanan baru. Teknologi pangan menjaga agar makanan tidak cepat membusuk. Hasil panen berlimpah dapat diolah menjadi makanan baru. Kacang kedelai dapat dibuat menjadi tahu, tempe, dan kecap. Susu sapi dapat diolah menjadi mentega, susu bubuk, dan keju. Teknologi pangan mengolah makanan agar tahan lama. Teknologi pangan sangat bermanfaat bagi kehidupan. Nah, ini anak jadi kegunaan dari teknologi pangan itu apa? Kegunaannya adalah untuk mengolah bahan makanan ya, yang didapat dari hasil panen ya. Hasil panen dari mana saja? Hasil panen dari hasil pertanian maupun hasil peternakan. Ini harus segera diolah agar tidak cepat membusuk ya. Karena kalau sudah membusuk tentu tidak bisa digunakan lagi. Nah, oleh karena itu harus segera diolah. Diolah dengan apa? Dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan teknologi pangan ya. Dengan menggunakan ilmu pengetahuan untuk mengolah pangan atau teknologi pangan. Ya, berikutnya anak-anak sekarang perhatikan, ini ada pertanyaan ya dari bacaan yang sebelumnya tadi ya. Yang pertama, apa arti pangan? Ya, tadi tentu kalian tahu ya, arti pangan adalah makanan. Nah, ini sesuai dengan bacaan tadi ya. Yang kedua, apakah hasil panen pertanian dan peternakan dapat bertahan lama? Ya, tidak dapat bertahan lama ya.
Jadi hasil peternakan dan juga hasil pertanian ini tidak bisa bertahan lama, akan mudah membusuk. Oleh karena itu harus segera diolah dengan teknologi pangan. Yang ketiga, anak-anak, bagaimana cara mengolah hasil panen? Ya, dengan teknologi pangan ya. Diolah dengan teknologi pangan, maka nanti akan menghasilkan makanan baru. Nah, dan itu membuat makanan lebih awet. Yang keempat, apa saja contoh makanan yang terbuat dari kacang kedelai? Nah, ini kacang kedelai ini dibuat apa saja ya? Bisa dibuat tahu, bisa dibuat tempe, dan juga kecap. Ya, jadi ini ya semua makanan ini ya, tahu, tempe, kecap, semua ini bahannya dari kacang kedelai. Nomor 5, anak-anak, apa manfaat dari teknologi pangan? Manfaatnya adalah mengolah makanan agar tahan lama. Ya, itu kegunaan dari teknologi pangan. Baik, anak, kita lanjutkan ya. Sekarang ini perhatikan, Ibu Edo sedang membuat tahu. Edo mengajak teman-teman untuk melihatnya. Semua tertarik dan ingin belajar membuat tahu. Cara membuat tahu cukup mudah. Pertama, ibu menghaluskan dan merebus kedelai. Hasil rebusan disaring hingga tak ada ampas. Kemudian hasil rebusan dimasak lagi hingga menjadi susu kedelai. Setelah diberi cuka dan didinginkan, adonan tahu siap dicetak. Ya, ini ya. Jadi cara membuatnya, anak-anak. Kedelai tadi diapakan? Direbus ya. Ibu menghaluskan dan merebus kedelai ya. Kedelainya dihaluskan dan direbus. Nah, hasil rebusan tadi disaring ya. Disaring hingga tak ada ampas ya, sehingga tidak ada ampas lagi. Kemudian hasil rebusan dimasak lagi hingga menjadi susu kedelai ya, sampai jadi susu kedelai. Jadi ini tadi disaring ya sampai ampasnya tidak ada lagi. Terus menjadi apa? Susu kedelai. Nah, setelah itu, anak-anak, ya, hasil rebusan tadi dimasak ya. Jadi ini rebusan tadi itu disaring, terus dimasak lagi ya sampai jadi susu kedelai. Setelah itu diberi cuka, ya, diberi cuka dan digiringkan ya. Maka setelah itulah air tadi, susu kedelai tadi ya, yang cairan ini akan membeku ya, menjadi adonan tahu yang siap dicetak ya. Cukup mudah ya. Nah, tapi tentu anak-anak ada ukurannya ya. Nah, ada ukurannya, berapakah susu kedelai yang digunakan ya, berapa banyak air yang digunakan, dan juga berapa banyak cuka yang digunakan untuk membuat susu kedelai tadi itu menjadi adonan tahu yang siap dicetak. Nah, ini tentu untuk lebih memahaminya ya, kalian bisa banyak membaca dari sumber-sumber yang lain ya, untuk bagaimana cara membuat tahu. Tahu ini berasal dari tempe ya yang diolah. Nah, ini namanya proses ini disebut dengan apa? Menggunakan teknologi pangan ya. Ya, baik, anak, perhatikan sekarang ini kita belajar matematika ya. Di sini ada penjelasan luas permukaan suatu bidang. Ini kita akan belajar tentang luas permukaan suatu bidang. Ibu Edo mengukur luas kain yang untuk menyaring tahu dengan menggunakan satuan tidak baku. Ini ada kain A, ini kain B ya. Ada dua kain, anak-anak. Nah, satuannya adalah satuan luas. Nah, satuan luas satu kotak ini ya, digunakan untuk mengukur sebagai satuan luas. Kain penutup seluruh permukaan tahu. Setelah tertutup, kemudian diukur dengan menggunakan satuan luas. Nah, ini ukurannya ini ya, satuan luas ini ya. Maka akan terlihat seperti gambar di bawah ini. Yang kain A, nah, menjadi seperti ini saat diukur ya, menggunakan satuan luas ini. Nah, kita hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 ya, 8 satuan luas. Yang kain B ini lebih banyak ya. Nah, kita hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16. Nah, kain B ternyata memiliki luas ya 16 satuan luas. Yang kain A tadi memiliki luas 8 satuan luas ya. Luasnya adalah 8 satuan luas yang A. Baik, lanjut. Nah, ini ada temanmu ya, Edo sama Benny ya. Nah, Edo bertanya, menyampaikan ya, banyak satuan persegi yang menutup tanpa celah pada suatu tempat menyatakan luas tersebut ya. Jadi kalau menutupnya tanpa celah, tidak ada celah lagi ya, tertutup semua bagian. Nah, itu menunjukkan luas ya tempat tersebut. Nah, luas suatu tempat dinyatakan dengan banyak satuan persegi yang menutup tempat tersebut tanpa celah ya, seperti yang tadi itu ya, ada kotak A sama kotak B ya, kain A sama kain B ya. Anak-anak, ini kain A sama kain B tadi ya. Nah, ini yang sudah dihitung tadi, ini ditutup semua ya dengan satuan luas, tidak ada celah sedikit pun ya. Banyak tahu yang menutupi permukaan kain A adalah 8. Nah, ini ditutupi sama tahu, ada 8 ya. Permukaan kain B ditutup oleh 16 tahu berbentuk persegi panjang. Jadi yang kuning-kuning satuan luas tadi itu adalah tahu. Nah, yang digunakan untuk menutup kain A sama kain B, sehingga tertutup semua, tidak ada bagian yang tidak tertutup ya. Berapakah luas kain A dan kain B? Nah, maka luas kain A adalah 8 satuan persegi. Nah, ini setelah dihitung tadi 8 satuan persegi. Dan yang B adalah 16. Ini tadi setelah dihitung 16. Tapi Nana ini kita juga bisa ya menggunakan perkalian ya. Nah, yang A bisa digunakan 2 kali 4. Kenapa begitu? Kita hitung yang pinggir-pinggir ini. Yang ke atas ini ada 2, yang ke sampingnya ada 4. Ya, itu bisa juga dengan 2 kali 4 sama dengan 8. Yang B juga begitu anak-anak ya. Yang ke samping ini 4 ya, yang ke atas juga 4 ya, maka bisa 4 kali 4 sama dengan 16. Tentu ini untuk menghitung apabila bentuknya beraturan seperti ini ya. Nah, ini kan beraturan ya bentuknya ya, tidak ada bagian yang menonjol ya. Nah, bisa dihitung dengan cara seperti itu. Baik, kita lanjut. Nah, sekarang ini ada beberapa gambar ya yang akan kita hitung luas dari gambar ini. Yang A coba kita hitung. Nah, luas bidang A berapa satuan luas ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini ternyata ada 7 satuan. Yang B kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ini ada 10 satuan. Yang C ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, C ada 6 ya. Yang D 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, D berarti sama dengan 7, sama ya dengan yang A tadi. Luas yang paling kecil. Nah, mana ini? Dari setelah dihitung tadi ternyata ini ya, yang 6 ini. Jadi bidang C. Luas paling besar. Nah, di sini ternyata ada 10. Berarti ini bidang B. Terus ini bidang titik-titik dan titik pada gambar memiliki luas yang sama. Yang mana ini? Oh, ini ya, A sama D ya. A sama D. Kita hitung semua ya. Yang A 7, yang B 10, yang C 6, yang D 7. Terus bagian luas yang paling kecil adalah C, luas paling besar adalah B. Bidang yang sama ya, yang luasnya sama ada A dan D ya, sama-sama 7 satuan luas. Ya, alhamdulillah anak-anak, pembelajaran tema 7 subtema 1 BB1 telah selesai ya. Nah, dan itu tadi pembahasan tentang perkembangan teknologi produksi pangan ya. Nah, terima kasih selamat belajar, semoga sukses ya. Mudah-mudahan anak-anak apa yang kita pelajari tadi itu menjadikan kalian memiliki ilmu yang bermanfaat ya, bertambah ilmu kalian, bertambah pengetahuannya, dan tentu anak-anak tidak kalah pentingnya ya, ilmu yang bermanfaat tadi ini ya, mudah-mudahan membawa keberkahan
Dan mudah-mudahan kalian semua jadi anak-anak yang pintar, anak-anak yang soleh dan soleha, dan berbakti kepada kedua orang tua. Baik anak-anak, Pak Eko akhiri pembelajaran kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.